datang di Our Synergy bersama saya, Ati Marmiati. Nah teman-teman, sebelum lanjut nonton video-video saya, jangan lupa untuk selalu berikan like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe gratis. Nah, menyoal soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, khususnya di pasal 112 yang mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lebih khusus lagi, saya akan membahas tentang perubahan pasal 13. Di mana di sana ditegaskan bahwa tata cara penerbitan faktur pajak, penerbit faktur harus mencantumkan identitas pembeli yang antara lain meliputi nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, dan NIK dalam hal pembeli belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Nah, hal ini sudah menjadi kekhawatiran masyarakat secara umum, juga termasuk Direktorat Jenderal Pajak, bahwa pasal ini tidak akan bisa terimplementasi atau diimplementasikan dengan baik. Nah, permasalahannya sebenarnya apa sih? Mengenai NIK sendiri itu sebenarnya kan pernah diatur ya dalam penerbitan e-faktur tahun 2017 dengan dikeluarkannya suatu peraturan Dirjen Pajak waktu itu yang semestinya berlaku tanggal 1 April tahun 2018. Nah, kemudian peraturan tersebut ditunda dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Tetapi sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 11 ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mereka memahaminya bahwa kalau ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dia harus menambah harga jual suatu barang itu menjadi lebih besar atau lebih mahal karena harus ditambahin pajak sebesar 10%. Nah, pemahaman ini yang sangat-sangat perlu diluruskan. Nah, melalui video ini saya akan memaparkan, menguraikan jenjang-jenjang pembayaran PPN. Sejak kapan PPN itu terutang? Sehingga berapa sih sebenarnya beban yang harus dipungut dan disetor oleh pedagang pengecer? Nah, silahkan tonton video ini sampai selesai supaya mendapatkan gambaran yang utuh, mendapatkan pemahaman yang utuh. Sebelum saya memberikan contoh, saya ingin mengingatkan kembali, PPN itu sebenarnya apa? Pajak pertambahan nilai itu sebenarnya apa? Bahwa PPN itu merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli. Kepada siapa? Kepada penjual atau pedagang. Pemungutannya yang dibebankan, sedangkan pajaknya sendiri itu ditanggung oleh konsumen akhir. Jadi para pedagang atau penjual yang memang sudah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, mereka itu punya kewajiban untuk memungut pajak, kemudian menyetorkan dan melaporkan kepada negara. Jadi saya ulangin lagi, saya tegasin lagi di sini bahwa pajak pertambahan nilai itu bebannya ada di masyarakat, ada di unit-unit akhir, ada di unit-unit rumah tangga yang mengkonsumsi barang kena pajak. Ya, jadi bukan berada di para pedagang. Para pedagang itu tugasnya hanya memungut, menyetor, dan melaporkan ke negara. Masyarakat tentu sudah paham kapan dia harus ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, yaitu ketika pada suatu masa pajak tertentu akumulasi penjualan dalam 1 tahun pajak itu telah mencapai lebih dari 4,8 miliar. Nah, saat itu dia ada kewajiban untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Saya kasih contohnya yang mudah saja. Misalnya omset dari Januari sampai Mei itu ternyata sudah mencapai 5 miliar. Nah, 5 miliar ini tentu sudah melewati batas 4,8. Maka dia pada bulan Juni, paling lambat tanggal 30 Juni, dia harus melaporkan usahanya ke kantor pajak supaya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah,
pengusaha kena pajak ini sendiri untuk pedagang eceran itu diatur dengan sangat mudah. Jadi tidak ada kewajiban untuk menerbitkan e-faktur dan lain sebagainya. Cukup berjualan seperti biasa, kemudian harga jualnya yang sudah termasuk PPN tersebut, kemudian nanti disetorkan ke negara. Nah, seberapa yang harus disetorkan? Nah, ini berikutnya saya akan jelaskan cara menghitungnya. Kita harus paham dulu, luruskan dulu di sini cara menghitung pajak pertambahan nilai kurang bayar. Jadi, ketika kita jualan, itu kita akan menerbitkan faktur, baik itu faktur pajak sederhana maupun faktur pajak standar yang kita sebut dengan istilah faktur pajak keluaran. Nah, jadi pajak keluaran ini kita keluarkan ketika kita menjual barang atau menyerahkan barang. Kemudian di sisi lain, ketika kita membeli, maka kita akan memperoleh juga faktur pajak. Nah, faktur pajak yang kita peroleh pada saat kita membeli ini akan disebut sebagai faktur pajak masukan. Nah, konsep dasar dari perhitungan pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar itu adalah pajak keluaran, kemudian dikurangi pajak masukan. Nah, selisihnya itulah yang harus disetor ke kas negara. Jadi tidak langsung harga jual kemudian ditambahin PPN 10% kita setorkan bulat seperti itu. Tidak, tetapi 10% dari harga jual kita kurangi dari PPN masukan yang kita peroleh. Nah, ini dulu supaya bisa dipahami dengan baik. Jadi hanya selisihnya yang perlu disetor.